Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sembari menunggu waktu sahur, kepada rekan-rekan sekalian, khususnya dari media cybercrime.com, kita ingin menyampaikan beberapa panduan yang penting untuk rekan-rekan cybercrime.com selaku insan pers atau wartawan. Jadi insan pers atau wartawan, rangkaian pekerjaan dari insan pers ini dikatakan jurnalis ya. Jurnalis itu rangkaian pekerjaan dari insan pers itu untuk mencari, mengumpulkan berita, kemudian menulisnya menjadi sebuah pemberitaan yang faktual. Faktual artinya fakta, terpercaya, dan diproses melalui proses yang sebenar-benarnya. Itu pekerjaan jurnalis. Nah, di dalam melakukan pekerjaan jurnalis ini ada yang disebut atau dinamakan dengan kode etik jurnalis atau KIJ. Adapun kode etik jurnalis atau KIJ ini ada 11 kode etik. Yang pertama, pekerjaan jurnalis ini harus bersifat independen. Independen ini artinya merdeka, tidak ada bentuk penekanan, tidak ada bentuk intimidasi, dan pekerjaan ini dikerjakan dengan hati nurani sendiri tanpa ada paksaan. Independen itu tidak memihak dan bersifat pengawalan terhadap keterbukaan publik. Itu jadi jiwa independen harus ada pada seorang jurnalis atau wartawan. Itu yang pertama. Kemudian dilakukan dengan cara profesional. Itu yang kedua, dilakukan dengan cara profesional, artinya bagaimana kita mengumpulkan info tersebut menjadi sebuah bahan untuk kita analisa, kemudian kita tulis menjadi sebuah berita, harus dengan cara-cara yang profesional. Nah, profesional tersebut adalah profesional seorang wartawan yang bersifat independen tadi, tidak memihak atau lainnya. Jadi yang ketiga, berimbang ya, berimbang. Pemberitaan yang kita lakukan pemberitaan yang berimbang. Bagaimana cara melakukan pemberitaan supaya berimbang tersebut? Kita tidak serta-merta ketika menerima suatu pemberitaan atau info itu langsung kita tulis, kemudian kita anggap itu suatu barang yang A1, barang yang asli, kemudian kita beritakan. Itu tidak berimbang. Dikatakan berimbang seumpama kita mendapatkan informasi itu dari si A, kemudian yang dia mengatakan bahwa si B terlibat kasus umpama dana desa gitu kan. Nah, kita himpun keterangan dari si A tadi, berikut bukti-bukti yang dia miliki sebagai narasumber, untuk kemudian kita mencek kembali di lokasi, mencocokkan dengan apa yang dia sampaikan tersebut dengan melakukan konfirmasi terhadap si B gitu kan. Kita datangi si B tersebut dengan cara yang profesional, dengan sopan santun, kemudian kita sampaikan tujuan kita bahwa untuk mengklarifikasi info yang kita dapatkan tersebut, sehingga berita tersebut menjadi berimbang. Bagaimana cerita si A, bagaimana cerita si B, kemudian kita analisa, kemudian kita tulis menjadi sebuah pemberitaan yang mana si A dan si B sama-sama tidak merasa kita berpihak gitu kan, berpihak A atau berpihak si B, itu berimbang. Kemudian berita yang kita sajikan tidak hoak, tidak menuduh, tidak hoak, yaitu hasil dari keberimbangan yang kita ciptakan tadi, sehingga berita tersebut menjadi tidak hoak. Kemudian
yang ke-5 ya. Yang ke-5, kita menjaga kode etik asusila. Umpama kasus yang kita hadapi sekarang, kasus masalah anak di bawah umur yang umpama disetubui oleh ayahnya gitu kan, ayah tirinya, sehingga ada kode etik yang harus di sini kita simpan atau sembunyikan. Umpama nama anak tersebut, kemudian identitas dia untuk melindungi dia, sehingga anak yang menjadi objek dari pemberitaan ini tidak kita rugikan dengan adanya pemberitaan yang kita tayangkan. Nah, kemudian yang ke-6, tidak menerima suap. Jadi bagian daripada independen tadi, seorang wartawan itu tidak menerima suap. Sebab ketika menerima suap dari salah satu pihak dari kasus yang kita tangani, maka sifat independen pasti akan berkurang dari situ. Gitu. Yang ke-7, menjaga hak tolak. Hak tolak ini adalah hak narasumber yang kita jaga supaya demi keselamatan dia, demi nama baik dia, itu tidak kita sebut identitasnya, atau biasa kita menginisial gitu, kecuali permintaan dari narasumber itu sendiri supaya namanya disebutkan begitu. Itu namanya hak tolak. Jadi siapapun yang memaksa kita untuk menanyakan siapa yang melakukan ini, siapa yang memberitakan ini, siapa yang memberitahukan hal tersebut kepada kita, kita berhak menjawab dengan ucapan, mohon maaf kami seorang wartawan, maka kami punya hak untuk menolak permintaan Bapak untuk memberitahukan nama narasumber kami. Karena keselamatan narasumber kami, hak-hak narasumber kami itu undang-undang yang melindungi. Apabila kami menyampaikan itu kepada Bapak, maka kami berhak dituntut oleh narasumber kami. Jadi dengan ucapan yang demikian, maka pihak yang ingin memaksakan supaya kita memberitahukan nama narasumber tersebut tidak bisa berkutik lagi dengan seorang wartawan. Itu. Kemudian kita tidak menulis berita prasangka atau menuduh gitu kan. Jadi kita tidak boleh membuat berita itu atas dasar ketidaksukaan kita kepada orang, atau jadi dengan lantaran kita tidak suka dengan orang ini, atau berdasarkan suku, dia dari suku ini, kita dari suku itu, kemudian kita akhirnya memberitakan dia yang bersifat mendiskriminatif gitu. Nah, ini tidak boleh. Sifat wartawan yang independen itu tidak demikian. Itu. Jadi kode etik jurnalis ini adalah rangkaian kerja kita dari dalam meramu suatu pemberitaan itu sendiri, itu kode etiknya gitu. Nah, yang ke-9, kita harus menghormati narasumber tentang kehidupan pribadi narasumber. Jadi apa yang kita tulis, kita beritakan, apa yang kita tanyakan tentang kejadian yang sedang kita tangani, itu tidak boleh kita sangkut pautkan dengan pribadi narasumber. Urusan pribadi narasumber tidak boleh. Umpama ini terkait kasus suap, terkait kasus korupsi umpama gitu kan. Nah, jadi seputaran kasus korupsi yang sedang kita tangani, hanya itu yang boleh kita tanyakan. Mentang-mentang orang yang diduga korupsi ini umpamanya dulunya dia umpama pernah melakukan kejahatan lain gitu kan, kemudian kita menyangkut pautkan perbuatan korupsinya sekarang ini dengan latar belakang dia yang sifatnya pribadi dia, itu tidak boleh. Itu yang dinamakan menghormati hak pribadi, kehidupan pribadi narasumber. Kemudian 10, kita siap meralat dan kita pun siap minta maaf atas pemberitaan yang umpama kita keliru di dalam memuat pemberitaan ataupun salah menulis atau salah menanggapi persepsi yang ada
kemudian menjadi persepsi kita gitu kan. Akhirnya berita tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Nah, jadi kita boleh meralat, kemudian setelah meralat tersebut kita membuat tulisan permintaan maaf terhadap pemirsa atau pembaca atau publik. Itu kemudian yang 11, kita melayani ya. Kita harus melayani hak tolak atau hak jawab dari pihak yang menjadi objek pemberitaan kita. Itu 11. Jadi 11 kode etik itu. Kita umpama kita membuat suatu pemberitaan, kemudian orang yang kita beritakan tersebut merasa kaget dengan pemberitaan kita, padahal pemberitaan ini menurut versi dia berhak mengklarifikasi. Tidak demikian pemberitaan itu yang sebenarnya. Nah, jadi kita menghormati itu. Boleh kita tulis jawaban dari dia, kemudian kita buat pemberitaan yang baru. Itu membuat anak baru. Ini yang namanya melayani hak tolak. Nah, demikian pula kadang-kadang ketika terjadi suatu kasus pemberitaan, terjadi penuduhan ya bagi wartawan atas pencemaran nama baik segala macam, itu semestinya itu diklarifikasi dengan hak jawab dan hak tolak dari narasumber yang kita beritakan atau objek yang menjadi pemberitaan kita. Umpama Pak Kades ini yang kita beritakan tentang tentang penyalahgunaan dana desa gitu. Nah, dia kemudian menyampaikan itu kepada kita dan kita terbitkan hak dia untuk mengklarifikasi pemberitaan tersebut. Itu namanya kita melayani hak jawab atau hak tolak. Nah, tidak juga mesti Pak Kades kemudian menyewa atau meminta dari berita lain untuk menjawab pemberitaan kita. Itu tidak. Sebenarnya dia boleh menyampaikan kepada kita dan kita kemudian meralat berita yang kita buat, bahwa di situ ada hak jawab klarifikasi dari Kades tersebut. Jadi itulah 11 kode etik yang dapat diperhatikan oleh rekan-rekan sekalian. Dan jika ada yang ingin dikoordinasikan kembali, bisa kita sambung pada edisi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.